warahmatullahi wabarakatuh. Di belajar dari kelas 11 AP, maaf bukan AP tapi OTKP ya, otomatisasi kepegawaian. Apa P-nya? Otomatisasi tata Perkantoran. kelola Oh, kepegawaian. perkantoran dan kepegawaian, berarti kebalik ya. Ini kode classroomnya nih. Ini kode classroomnya. Yang belum silahkan masuk ya untuk melihat tugas-tugasnya. Itu tadi posting hari ini jam berapa tadi ya? Jam 4:30 karena malamnya. Nah, ini yang minggu lalu. Ini minggu lalu budidaya tanaman yang kita membahas banyaknya tanaman. Ada 9 tanaman. Terus kita presentasikan ya, cari kekurangan dan kelebihan dari media tanam tersebut. Ini maaf lama jaringannya. Nah, ini media tanamnya. Ini arang sekam. Nah, nanti pas saat perencanaan kalian pilih media tanamnya, yaitu berupa arang sekam, rock wool, atau hidroton, atau juga perlite, atau juga pumice ya, atau juga batu kerikil. Nah, ini atau serabut kelapa atau serbuk kayu. Itu media tanamnya. Nanti kalian tulis di perencanaan. Selanjutnya, ini kita simpan dulu. Ini kemarin minggu lalu presentasi kelebihan dan kekurangan. Ya, untuk bagi yang belum, silakan tulis di tulis di kertas folionya. Kemudian lanjut ke tugas yang ini. Ya, tugas ini sekarang. Nih. Tugas hidroponik tentang perencanaan. Perhatikan PowerPoint. Ya. Di bawah ini, lalu buat perencanaan dan tulis di kertas folio tugasnya berupa individu. Proyeknya membuat pekarangan kecil di halaman rumah. Nah, ini jadi media tanam, lingkungan dan media tanam. Ya, minggu lalu sudah dijelasin. Ya, ini hidroponik juga dikenal sebagai budidaya tanaman dengan media air. Kenapa harus hidroponik? Karena dia memiliki 5 alasan. Yang pertama, hemat air. Hemat penggunaan air dibandingkan dengan tanah. Kemudian dapat diusahakan di berbagai tempat sepanjang tahun tanpa bergantung dengan musim. Kemudian dia lebih terhindar dari segala penyakit. Kemudian pemeliharaannya mudah dan tanpa pestisida kimia. Tanamannya bisa apa saja jika kalian bisa menanamnya atau tahu cara tekniknya. Ya. Kemudian dia bisa berupa sayur buah. Kemudian bisa herbal yang tadi. Ya, bisa herbal. Kemudian ini prospek pasarnya. Ya, retail, supermarket, hotel, restoran, dan rumah sakit. Kemudian lingkungannya dia bisa di kemiringan atau di datar. Kemudian lokasinya dia bisa di lahan yang luas atau yang sempit. Kemudian dia juga butuh sinar matahari.
ya. Kemudian harus dilihat kelembapan dan pH air. Next, macam-macamnya minggu lalu sudah dijelaskan. Organik berarti tadi kayak arang sekam, gergaji, serbuk gergaji, serabut kelapa, serabut kayu, ya. Itu yang organik. Kalau yang non organik berarti seperti rockwool, batu apung, batu karang, gravel, dan lain-lain. Kekurangannya dia sifatnya permanen. Kalau yang organik berarti dia sifatnya tidak permanen, ya, berarti harus diganti. Kalau yang non organik berarti permanen. Contohnya kayak rockwool, bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama, tidak harus diganti. Tapi di sini sterilitasnya lebih terjamin, ya. Tuh. Kemudian jarang digunakan sebagai inang bagi jamur. Kalau yang organik tadi dia sifatnya apa? Sifatnya berarti baik, ya, bagi perkembangan. Artinya di sini perkembangan si mikoriza, bakteri mikrorizanya, bakteri untuk pertumbuhannya. Itu. Nah, tadi tentang kelebihan. Sekarang kalau kekurangannya. Kekurangannya dia medianya lebih berat kalau non organik, tapi kalau yang organik tidak berat karena berbahan dari makhluk hidup. Kalau ini kan bisa berupa batu, ya, batu-batuan. Contohnya tadi kayak batu apung, ya. Kemudian nutrisinya. Nah, ini nanti nutrisinya bisa AB mix, bisa urea, atau bisa NPK, ya, bisa macam pupuk lainnya. Nah, ini ada pertanyaan, kenapa pekatan AB mix dipisah antara B dan A dan B? Karena kalau pekatan A itu dia mengandung kalsium, kalau pekatan B mengandung sulfat dan fosfat, ya. Jika mereka digabungkan maka akan mengendap dan sulit larut sehingga tidak dapat diserap oleh tanaman. Ini contohnya nih. Tuh. Terus nanti tugasnya ini buat perencanaan dari limbah bekas. Tentukan alat dan bahan, pemilihan media dan cara kerja. Itu tugas yang kedua, yang minggu lalu juga, materi minggu lalu. Silahkan bikin perencanaannya dulu, ya, ditunggu. Nah, next ke tugas selanjutnya, remedial, ya, remedial. Dimana remedial ini kan mengerjakan 10 soal. Setelah mengerjakan 10 soal, lalu nanti kirim bukti outputnya, ya, lewat WA atau lewat WhatsApp. Jangan lupa ditulis di kertas folio, ya. Oke, sampai sini yang menunjukkan